Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Purnama dengan NIM 01A120-101 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Di mana materi saya yang pertama yaitu definisi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat yaitu gambaran proses fotosintesis. Jadi materi yang pertama yaitu definisi. Yang pertama, senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua kubus hidroksil. Di mana anggota fenolik dapat dikatakan lebih dari 8.000 jenis senyawa, dari yang paling sederhana dengan berat molekul kecil hingga senyawa kompleks dengan berat molekul lebih dari 30.000 DH. Yang kedua yaitu senyawa flavonoid. Flavonoid berasal dari kata flavon, yang merupakan salah satu jenis yang paling banyak dijumpai dan memiliki jumlah yang terbesar. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang banyak tersebar di alam dan terdiri dari 15 atom karbon. Di mana flavonoid merupakan metabolit sekunder dan banyak sekali ditemukan pada jaringan tumbuhan. Kandungan flavonoid memiliki beberapa efek farmakologis sebagai bahan baku pembuatan obat-obat tradisional karena memiliki beberapa khasiat baik sebagai antifungi, antihistamin, antihipertensi, antibakteri, dan sebagainya. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama, senyawa fenolik. Terdapat klasifikasi berdasarkan pada jumlah karbon molekul yang dilakukan oleh Harborn dan Simon pada tahun 1964. Bisa kita lihat itu struktur dan kelasnya. Yang pertama, C6 merupakan kelas fenolik sederhana. C6C1 merupakan kelas asam fenola dan senyawa yang berhubungan lainnya. C6C2 merupakan kelas aseotfenon dan asam fenilasetat. C6C3 merupakan kelas asam sinamat, sinamil aldehid, dan sinamil alkohol. C6C3 merupakan kelas komarin, isokomarin, dan kromon. C15 merupakan kelas kalkon, auron, dihidrokalkon. C15 merupakan kelas flavan. C15 merupakan kelas flavon. C15 merupakan kelas flavanon. Selanjutnya, C15 merupakan kelas flavanonol. C15 merupakan kelas antosianidin. C15 merupakan kelas antosianin. C30 merupakan kelas biflavonil. C6, C1, C6, C6, C2, C6 merupakan kelas benzofenon, santon, dan stilben. C6, C10, dan C14 merupakan kelas quinon. C18 merupakan kelas beta-cyanin. Lignan, neolignan merupakan kelas dimer atau oligomer. Lignin merupakan kelas polimer. Tanin merupakan kelas oligomer atau polimer. Dan yang terakhir yaitu tolubapen merupakan kelas polimer. Selanjutnya yang kedua itu senyawa flavonoid. Flavonoid dapat dibagi menjadi subkelompok yang berbeda tergantung pada hormon dari cincin C, di mana cincin B yang terpasang dan derajat ketidakjenuhan dan oksidasi cincin C. Flavonoid yang mengandung cincin B pada posisi 3 dari cincin C disebut isoflavon. Mereka yang terdapat pada cincin B yang terikat di posisi 4 disebut neoflavonoid, sedangkan yang di cincin B yang dihubungkan pada posisi kedua dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok pada dasar fitur struktural cincin C. Subgrup ini yaitu flavon, flavonol, flavanon, flavanonol, flavanol atau katekin, antosianin, dan kalkons. Selanjutnya, berikut merupakan gambar dari klasifikasi flavonoid.
Selanjutnya, identifikasi. Pada identifikasi suatu kandungan tumbuhan, setelah kita mengisolasi kandungan dan kita murnikan, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu golongannya, kemudian barulah ditentukan jenis senyawa dalam golongan tersebut. Sebelum itu, keserbasamaan senyawa tersebut harus diperiksa dengan cermat. Artinya, senyawa harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT atau KKT. Senyawa fenolik yang larut dapat diisolasi dengan mudah dari jaringan tanaman dengan cara yaitu ekstraksi menjadi metanol atau metanol diasamkan dengan 0,1% HCl. Sejak sebagian besar fenol hadir sebagai glikosida, seseorang harus berhati-hati dalam penggunaan isolasi untuk menghindari hidrolisis. Teknik kehati-hatian harus mencakup yaitu isolasi dalam keadaan gelap dan di bawah kondisi dingin. Ini sangat benar ketika mengisolasi antosianin karena mereka mudah pecah. Ada beberapa cara untuk memperkirakan jumlah total fenolik senyawa yang ada dalam jaringan tanaman, tetapi penting untuk diingat bahwa tidak semua dari metode ini akan mendeteksi semua senyawa fenolik. Sebagai konsekuensinya, seringkali kita perlu untuk melakukan beberapa analisis. Metode identifikasi flavonoid yaitu warna berubah dengan penambahan basa atau amonia dan diidentifikasi dengan KRT spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya, gambaran proses biosintesis. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kata biosintesis berasal dari dua kata dasar, yaitu bio, yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium, dan yang kedua yaitu sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Berikut merupakan gambar dari jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan. Selanjutnya, berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block-nya, maka jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur asam asetat, di mana asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dikarboksilasi oksidasi dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses dioksidasi asam lemak secara efektif memberikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer maupun sekunder. Yang kedua yaitu jalur asam sikimat, di mana asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenol piruvat, jalur glikolitik antara, dan aritose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula sintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Dan yang ketiga, jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa, di mana asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevanolasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda dari jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediat jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan gliseraldehyda 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari area besar metabolit terpenoid dan steroid. Dapat kita lihat gambar dari beberapa jalur biosintesis metabolisme sekunder berdasarkan dengan senyawa pembangunnya atau building block-nya.
Selanjutnya, daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi sekian dari presentasi saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.